Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Keluarga Indonesia, hidup berdampingan dalam keluarga yang harmonis itu kayaknya jadi impian semua orang, apalagi untuk anak-anak terutama. Tapi ada sebagian anak yang memang harus menjalani kehidupan yang sedikit berbeda, mungkin harus berada di dalam konflik keluarga atau konflik orang tua. Apa sih dampaknya untuk perkembangan dan juga kepribadian anak? Ini akan kita bahas bersama sih kalau kita ada Mbak Ayu Sutomo. Langsung kita sapa yuk. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Baik Dika. Oke Mbak Ayu, ini baik kabarnya tapi mungkin yang kita perbincangkan kurang baik gitu ya. Jadi kurang baik kondisinya untuk sebagian keluarga, mungkin untuk anak-anak khususnya yang harus berada di dalam konflik orang tua. Sebenarnya seberat apa sih konflik orang tua ini untuk anak? Jadi kalau kita bicara dengan konflik, tadi Dika bilang kita akan membahas sesuatu yang buruk gitu, agak Kurang sedikit baik kurang baik gitu ya. Kita luruskan dulu bahwa nggak sepenuhnya konflik itu buruk. Karena konflik itu kan kalau kita tarik ke definisinya, sebetulnya kan adalah ada perbedaan pendapat terkait dengan berbagai macam situasi antara dua individu yang mungkin tidak ada kata kesepakatan sehingga pada akhirnya menjadi konflik. Tapi sebetulnya kalau kita melihat pada konflik itu sendiri, ada konflik yang sifatnya konstruktif, ada konflik yang sifatnya destruktif. Termasuk juga konflik di dalam relasi antar pasangan. Konflik destruktif itu yang membuat ya makin berat kondisinya, tidak terselesaikan gitu kan, avoiding, orang-orangnya menjauh, tidak menyelesaikan, tidak ada clarity dan tidak ada perbaikan atas situasi yang menjadi sumber konflik. Kalau konflik yang konstruktif yang kemudian membuat relasi menjadi lebih baik gitu, setelah konflik ada solusi, kemudian jadi jauh lebih baik, kemudian kita tahu abis ini harus ngapain. Nah, kalau kita bicara mengenai anak-anak, sebetulnya perlu bagi anak juga untuk melihat ada konflik di dalam rumah tangga, tapi yang sifatnya konstruktif. So, lebih berat bagi anak untuk silent treatment. Ibu bapaknya nggak pernah kelihatan berantem, tapi diem-dieman aja. Nggak kelihatan tuh ada konflik, mereka diem-diem aja gitu kan ya, walaupun sebetulnya ada konflik dan nggak selesai gitu. Lebih baik ya berargumen dengan cara yang baik, yang santun, kemudian setelah itu selesai dibicarakan, habis itu bagaimana, perbaikannya seperti apa, dan anak melihat proses itu. Sehingga anak tahu bahwa wajar loh dalam satu relasi ada yang namanya konflik, tapi konfliknya selesai benar. Habis itu makin hangat dengan pasangan setelah konflik. Bukan konfliknya nggak selesai, dingin-dinginan, bergulung terus, nggak selesai, makin besar dan akhirnya berujung pada sesuatu yang tidak baik gitu. Mbak Ayu, kalau kita lihat mungkin nggak sengaja, kalau kita lihat tadi mungkin konflik-konflik yang sifatnya nggak membuat anak dalam ketakutan. Sering sekali kita melihat mungkin orang tua yang bertengkar dengan mungkin ada yang berteriak, ada yang dengan kekerasan. Ini jadi konsumsi anak. Apa dampaknya untuk anak? Wah, itu banyak sekali gitu kan ya. Kadangkala gitu kan, yang bukan konflik aja kalau nggak di-clarity ke anak, itu bisa dipersepsikan oleh anak sebagai sebuah konflik. Misalnya orang tuanya berdiskusi, tapi suaranya agak keras gitu kan. Sehingga anaknya kemudian menyimpulkan, kenapa ya kok mereka berkeras-keras gitu kan. Nah, sehingga anak menangkap bahwa saya kok kondisinya begini gitu. Satu emosi yang paling sering tertangkap adalah takut, karena merasa tidak aman gitu kan ya, ini ada apa kok takut gitu, sedih, kemudian khawatir, emosi-emosi yang biasanya mendominasi pada saat anak melihat orang tuanya bertengkar tanpa ada ujung yang jelas gitu. Nah, kalau itu terus-terusan terjadi gitu kan, banyak hal yang bisa terpengaruh, mulai dari anaknya yang feel insecure terhadap suatu relasi, nanti ujungnya bisa mempengaruhi terhadap perspektif dia terhadap relasi antar pasangan begitu kan, kemudian mempengaruhi bagaimana cara anak menyelesaikan konflik, karena nggak pernah diajarin cara yang benar untuk menyelesaikan konflik, kan dia juga nggak tahu berkonflik itu yang seperti apa. Atau justru gitu kan, dia taunya menyelesaikan masalah adalah dengan berkonflik seperti itu. Jadi harus dengan keras, harus dengan yang seperti itulah gitu kan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, tapi tentunya itu kan ujungnya tidak baik untuk anak begitu kan. Nah, kalau bicara mengenai perasaan insecure-nya, perasaan takutnya, khawatir, cemas, pengaruhnya banyak banget ke aspek-aspek kehidupan anak yang lain. Prestasi akademik bisa berpengaruh, bisa berpengaruh. Kemudian kepercayaan diri anak bisa berpengaruh, bisa berpengaruh. Anak kemudian merasa takut, bisa berpengaruh, banyak sekali kondisi itu. Jadi memang sebenarnya bisa berpengaruh sangat dalam. Bahkan mungkin kalau kita bercanda saja ada ya, misalnya anak masih balita melihat orang tuanya bercanda, yang dia lihat ini ada seperti kekerasan gitu, itu bisa salah persepsi, apalagi itu memang benar-benar makanya harus diklarifikasi, diberikan clarity ke anak bahwa ini kita nggak lagi berkonflik ya, nggak lagi berantem, kita lagi berdiskusi, nanti ada nih jalan tengahnya apa. Nah, habis itu
rangkul-rangkulan lagi, baikan lagi gitu. Itu harus disampaikan ke anak baik dalam perkataan maupun perbuatan. Oke, jadi memang harus diselesaikan, harus dibuat clear, jadi anak paham betul ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi kita sudah dulu ya Mbak Yana. Keluarga Indonesia jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang dampak dari konflik orang tua terhadap anak. Kita akan coba ngobrol dengan salah satu narasumber kita, ada Abi. Langsung kita sapa yuk. Halo Abi. Halo Abi. Kak Dika. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Abi, hari ini kita ngobrol tentang dampak dari konflik orang tua terhadap anak. Mungkin ini sedikit jadinya kurang nyaman untuk dibicarakan, tapi kalau boleh tahu, sejak kapan, kalau kita bisa runut ke belakang, kamu merasakan ada konflik di dalam keluarga, dan saat itu apa yang kamu sadari? Oke. Jadi awal pertama itu pas aku ulang tahun dulu. Jadi aku tahu itu dia ada konflik itu pas umur aku 17 tahun. Tiba-tiba aku ulang tahun, terus mama sama papa kebetulan ternyata memang tidak baik-baik aja gitu loh. Jadi ya itu menurut aku masih jadi apa ya, jadi gak enak lah gitu sampai sekarang gitu. Sampai saat ini justru di umur 17 tahun kamu baru tahu kalau orang tua kamu tidak baik-baik saja. Selama usia kamu dari usia kecil sampai di 17 tahun, kamu pernah merasakan nggak sih, apakah pernah melihat orang tua bertengkar atau justru memang nggak ada sama sekali tanda-tanda, dan ini membuat kamu cukup surprise saat orang tua memutuskan untuk mengatakan ini pada kamu? Pada saat itu sih nggak ada ya, karena jarang banget ngelihat mereka berantem, bahkan hampir nggak pernah, karena mungkin mereka juga berantemnya juga pada saat nggak ada aku gitu loh. Jadi makanya kenapa pas umur 17 tahun itu, pas aku lagi ulang tahun itu, jadinya surprise banget gitu loh ketika dia tiba-tiba berantem gitu dan memutuskan untuk pisah gitu. Apa yang kamu rasakan saat itu? Usia kamu remaja, pastinya dalam kondisi yang emosinya juga nggak stabil gitu ya Mbak ya. Apa yang kamu rasakan yang paling menyakitkan dalam kenyataan itu? Iya, yang pasti sakit banget ya Kak Dika, karena pada saat itu menurut aku itu kado terburuk aku di ulang tahun aku yang ke-17 itu. Menurut aku itu salah satu kado terburuk gitu. Jadi sampai sekarang pun aku masih nggak suka gitu kalau aku ulang tahun, karena selalu mengingat gitu. Kalau kita lihat tadi dari pengakuan Abi sendiri, dia nggak pernah lihat orang tuanya bertengkar, berkonflik, tapi justru mungkin di ujung pernikahan ini justru dia baru mengetahui. Dalam kondisi yang Abi rasakan, pendapat Mbak Ayu seperti apa? Pasti berat ya, bisa memahami sekali bahwa bukan sesuatu yang mudah, kemudian berada dalam satu situasi yang harusnya, apalagi nih ada ditambah lagi momennya harusnya momen bahagia gitu kan. Kemudian ditambah ada satu momen yang itu sudah sampai di ujung. Kalau dengar cerita Abi tadi kan, tiba-tiba di usia 17 orang tuanya bertengkar, dan kemudian mendengar keputusan untuk berpisah pun langsung saat itu juga gitu. Itu sebenarnya satu hal yang mungkin cukup berat itu. Kenapa? Karena idealnya sebetulnya pada saat memutuskan untuk berpisah, orang tua itu sedikit banyak mempertimbangkan dan sudah memberitahu atau setidaknya menginformasikan kepada anak bahwa akan ada kemungkinan seperti ini, akan ada kondisi seperti ini. Anak juga perpisahan yang baik begitu. Anak kemudian juga diyakinkan bahwa memang yang berpisah adalah orang tua, tetapi ayah, ibu tetap ada untuk kamu. Kami berdua tetap sayang sama kamu, sehingga anak tidak merasa insecure, anak tetap merasa bahwa ia disayang walaupun karena perpisahan tersebut memang itu sesuatu yang buruk, tapi ada jaminan atau assurance orang tua akan tetap menyayangiku. Itu akan sedikit banyak membantu anak melewati kondisi yang tidak mudah ini gitu. Tapi ini kan tanpa ada pembicaraan, tanpa ada apa-apa, tiba-tiba langsung diberitahu bahwa kita pisah gitu. Nah itu terbayang sih beratnya ya. Iya, jadi betul. Sebenarnya ada baiknya ini perlu ada pendekatan, melihat usianya juga sebenarnya sudah bisa diajak bicara saat itu ya. Betul.
Oke, jadi mungkin ada pembukaan terlebih dahulu, melihat ada kondisi-kondisi yang mungkin terjadi karena adanya masalah di dalam keluarga gitu. Setelah ulang tahun itu yang mungkin akan jadi momen yang kurang nyaman untuk hidup kamu, ada tidak dampaknya untuk diri kamu? Selain memang akhirnya kamu mungkin ada rasa kecewa pada orang tua, dampak secara mendalam yang kamu rasakan pada diri kamu? Dampaknya ada sih, kecewaan itu mungkin sampai sekarang gitu ya, karena jadi hilang komunikasi sama papa atau jadi terus berargumen sama mama gitu, kayak ya jadi susah berkomunikasi di antara keduanya gitu loh. Jadi misalnya aku punya pendapat apa gitu, jadi mereka nggak setuju. Ketika mereka nggak setuju, akunya sudah menjelaskan, tapi kayak ya mereka terus berkutat dengan pemikirannya mereka gitu. Menurut aku sih dampaknya kayak gitu. Oke, untuk mungkin prestasi kamu di sekolah atau kehidupan kamu dengan sosial kamu, lingkungan sosial kamu, ada tidak rasanya kayak minder atau akhirnya mengganggu nilai-nilai kamu di sekolah saat kondisi itu terjadi? Awal-awal sih pas kejadian umur 17 tahun itu aku jadi mungkin jadi apa ya, jadi freak out ya, karena nggak pernah ngerasain kayak gitu. Terus mungkin minder juga setiap kalau ngelihat ada orang gitu yang diantar ke sekolah atau apa gitu sama orang tuanya gitu. Kadang-kadang suka jadi nangis sendiri gitu, atau lebih banyak juga jadi masuk rumah sakit karena sakit gitu. Jadi kepikiran pada saat itu kan aku masih SMA ya, kelas 2 masalah gitu. Jadi banyak jarang masuk gitu. Sedikit banyak akhirnya berpengaruh pada kepribadiannya. Jadi kalau kita lihat di sini kebanyakan nggak cuma akhirnya pandangan atau kekecewaan dia pada keluarga saja gitu. Banyak juga yang akhirnya menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya bisa terjadi? Dan ini akhirnya berpengaruh buruk juga pada si anak. Baik itu dari sisi akademis, sosial, yang harusnya mungkin tadinya dia biasa saja melihat satu kondisi tertentu, ini melihat satu keluarga saja dia bisa jadi sangat-sangat sensitif. Hal yang kayak gini sangat wajar ya Mbak terjadi pada anak-anak yang baru mengalami atau dihadapi oleh konflik keluarga. Iya betul, sangat wajar terjadi karena seringkali kan emosi yang pertama kali muncul tuh ada perasaan kecewa. Selain kecewa mungkin juga ada perasaan marah. Marah itu bisa marah, kecewa dan marah itu bisa kecewa dan marah kepada diri sendiri, bisa juga kecewa dan marah pada situasi, bisa juga kecewa dan marah pada kedua orang tua gitu kan. Sehingga ya berpotensi untuk kemudian konflik, kemudian ada seperti unfinished business gitu. Kalau seperti yang Abi sampaikan, sampai sekarang masih sering berargumen sama orang tua, berkomunikasi pun rasa-rasanya kurang lancar, karena apa yang disampaikan kok kayaknya nggak lagi nyambung gitu dengan orang tua. Karena kan landasannya sebetulnya kita berkomunikasi bisa nyaman gitu sama orang tua, itu kan adanya kita terkoneksi dulu secara emosi, kemudian baru kita kemudian bisa lancar komunikasi yang enak gitu. Secara emosi terkoneksi, tapi dalam kondisi ini kan koneksi itu mungkin tidak sekuat sebelumnya. Apalagi ada perasaan mungkin masih marah, mungkin masih kecewa, mungkin masih kok gitu sih gitu kan. Sehingga akhirnya belum sepenuhnya mungkin bisa oh ya menerima gitu. Apalagi di ujung banget dikasih taunya tanpa melibatkan apa-apa, kayak gimana, itu kan suatu yang berat gitu. Abi, di sini ada psikolog kita, ada Mbak Ayu Sutomo. Mungkin kamu ingin ada yang ditanyakan terkait tema kita hari ini, silakan Abi. Oke, Mbak Ayu, aku mau nanya, ini kan case-nya kalau aku kan, karena aku masih sampai sekarang, sampai detik ini mungkin masih kecewa ya gitu loh sama orang tua gitu. Untuk mengkomunikasikannya dengan orang tua agar mereka juga jadi nggak emosi atau aku pun juga jadi ikut emosi, itu maksudnya akunya harus seperti apa gitu loh. Aku harus menyikapinya seperti apa aku harus mau berbicaranya seperti apa gitu. Gitu sih. Oke. Gimana Mbak Ayu? Ya mungkin jadi apa yang harus dilakukan nih untuk semuanya jadi lancar? Iya, apa yang harus dilakukan gitu ya untuk memulai komunikasi dengan orang tua gitu. Sebetulnya kalau kita bicara gimana supaya orang tuanya nggak emosi, orang tuanya nggak bisa dikontrol. Ya, orang tua emosi atau apa nggak bisa dikontrol. Tapi ada satu yang bisa kita kontrol, dan itu adalah pikiran kita dan diri kita. Jadi mulailah dari diri kita terlebih dahulu. Mulai dari keputusan untuk misalnya punya rasa marah, punya rasa kecewa, punya
dendam atau benci atau apapun ke orang tua gitu, mulailah dari diri kita untuk berusaha atau belajar mau mengikhlaskan, memaafkan mereka. Karena ketika sudah kita rilis untuk memutuskan memaafkan, maka pada saat terjadi konflik, pada saat kita mengkomunikasikan sesuatu dan kemudian rasa-rasanya itu kok nggak sesuai, nggak pas gitu kan ya, kita bisa punya sedikit banyak stok maklum yang lebih banyak, sehingga rasa toleransinya terhadap perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul atas itu semua, kita bisa lebih punya toleransi untuk itu gitu. Memang saya memahami bahwa yang namanya memaafkan itu tidak mudah, apalagi kondisi yang mungkin cukup berat untuk kita. Tapi pahami atau coba sadari bahwa sebetulnya memaafkan itu bukan untuk orang lain atau bukan untuk orang tua kita beri maaf, tapi memaafkan orang lain itu sejatinya adalah untuk diri kita sendiri. Karena dengan kita memaafkan, maka kita melepaskan, kemudian kita mengikhlaskan, kita juga lebih ringan, lebih enteng dalam menjalani. So ketika ada konflik, ada komunikasi dan yang kurang menyenangkan lain, kita kan jauh lebih mudah untuk bisa, oh ya paham, oh ya gitu. Dan memaafkan itu bukan berarti kemudian kita melupakan semuanya ya, enggak gitu. Kita tetap mengingat iya, tetapi memaafkan adalah oh ya sudah, memahami, memaklumi, dan kemudian berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda kenapa mereka bisa seperti itu, dan kalau bisa sampai di satu titik bahwa sebetulnya apa sih manfaat yang saya dapat atau insight atau hal baik apa sebetulnya yang saya dapatkan dari peristiwa itu, ada nggak sih 1-2 hal baik yang setidaknya sampai ke saya karena kondisi itu. Nah kalau sudah sampai ke insight itu, perspektifnya insya Allah akan jauh lebih positif. Mungkin bisa dibantu untuk tanya, ada nggak sih apa menjadi lebih kuat, apa menjadi lebih banyak hal mungkin yang selama ini belum kita renungi dan sadari. Tapi kalau coba dilihat, kalau sudah sampai di stage mau memaafkan, mau merelakan, mengikhlaskan demi untuk kebaikan saya, dan bahkan saya mendapatkan sesuatu yang mungkin lebih baik, atau saya mendapatkan insight yang menjadikan saya seperti ini lebih baik karena kondisi itu, akan lebih mudah gitu. Saya tahu prosesnya panjang, tapi mudah-mudahan bisa dicoba. Oke, Abi, kira-kira seperti itu. Semoga bisa lebih baik lagi hubungan dengan orang tua. Kita sama-sama doakan ya. Abi, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Sampai jumpa. Ya, terima kasih Kak Dika, terima kasih Mbak Ayu. Thank you Abi. Oke, inilah satu hal yang selalu jadi insight buat kita, jadi pelajaran juga buat kita pastinya ya Mbak Ayu. Nanti kita lanjut lagi karena pastinya masih banyak yang mau ditanyakan lagi, tapi kita harus jeda dulu nih pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kumpul Keluarga. Ya, Keluarga Indonesia kembali lagi di Kumpul Keluarga, masih membahas tentang dampak konflik orang tua terhadap anak. Mbak Ayu, tadi kita sudah ngobrol dengan salah satu narasumber kita, Abi. Itu justru ada poin yang berbeda. Dia nggak pernah lihat konflik orang tuanya, tapi dia harus menghadapi kenyataan yang berbeda tentang orang tuanya di ujung. Ini apa yang dampak terbesarnya? Bisa trauma nggak sih Mbak kalau kayak gini? Sangat mungkin gitu, bahkan seperti yang disampaikan sama Abi, sampai sekarang pun rasa-rasanya komunikasinya belum lancar. Dengan orang tua. Pada saat baru itu terjadi gitu kan, ada proses yang dilalui gitu, mulai dari urusan sekolah, kemudian jadi ada permasalahan, dalam berelasi juga ada permasalahan gitu. Tapi mungkin kalau menurut saya bukan nggak ada konflik, tetapi konfliknya justru ditekan. Oke. Ditekan. Jadi memang ada konflik karena sangat jarang sekali keputusan perpisahan itu datang tiba-tiba dan di ujung gitu. Umumnya sudah dilalui, keputusan itu dibuat berdasarkan sebuah pertimbangan yang cukup panjang dan satu kondisi yang mungkin sudah sangat diusahakan, tetapi tidak pernah ada titik temu. Dan pada saat proses mengusahakan dan menjadikan kembali balik itu kan bukan yang nggak berkonflik. Ada konflik tapi mungkin tidak diselesaikan dengan clear, dan memang itu tidak pernah ditampilkan di depan anak gitu kan ya. Ya sebetulnya alasannya mungkin baik agar anaknya tidak terpapar oleh kondisi-kondisi yang seperti itu. Everything is okay, semuanya baik-baik saja. Tapi sebetulnya ketika sudah sampai ke tahapan memutuskan untuk berpisah, ada baiknya untuk menyampaikan pada anak terlebih dahulu kondisi-kondisi apa secara baik, bukan dalam proses pertengkaran dan tiba-tiba memutuskan berpisah gitu, tetapi ada heart to heart talking, ada membicarakan itu dari hati ke hati, ada kondisi di mana kami berdua sudah tidak bisa untuk bersama lagi gitu, ada juga jaminan keamanan yang diberikan kepada anak gitu, sehingga tidak memberikan dampak yang semakin memberatkan hal yang berat harus dilalui oleh anak gitu. Mungkin banyak orang tua yang mengambil ini jadi solusi.
menyembunyikan konfliknya dari anak. Ada juga mungkin sering sekali ungkapan saya bertahan demi anak. Ya. Sebenarnya anak itu bisa merasakan nggak sih walaupun dia nggak pernah melihat konflik orang tua? Umumnya iya. Umumnya iya, dari beberapa kasus yang saya temui gitu kan ya, bertemu dengan anak-anak yang memang on proses perpisahan orang tuanya gitu. Kalau ditanya apakah merasakan, ya merasakan. Tidak pernah berbicara, kemudian ketemu tapi nuansanya itu dingin, tapi tidak hangat gitu. Atau beberapa yang sudah diem-dieman tapi udah pisah tuh Bu, kamarnya ibu dan ayah saya gitu. Ada apa ya, it's something not normal gitu. Ini sesuatu yang nggak seperti keluarga-keluarga pada umumnya kok Bu. Saya bisa merasakan itu, saya tahu itu. Apalagi ketika anak sudah mulai beranjak remaja, pra-remaja, dengan pola kognitif yang sudah demikian baik, dengan kemampuan logika yang sudah demikian baik, dengan paparan informasi yang demikian banyak ya bisa cari di luar gitu kan. Sedikit banyak sebetulnya anak memahami hal tersebut gitu. Tapi kadang-kala memang orang tua memilih untuk menyembunyikan supaya nggak ada konflik baru deh dengan anak. Apakah anak akan meniru pola yang sama saat dia berkeluarga? Yes, kemungkinan besarnya juga iya. Kalau kemudian anak tidak menyadari dan memutus itu, tidak menyadari bahwa ini adalah pola yang tidak sehat dan kemudian memutus itu untuk tidak mengulanginya pada saat ia berkeluarga nanti gitu. Kalau seringkali gitu dalam proses treatment gitu di meja praktek berbicara dengan klien gitu, seringkali pertanyaannya kenapa sih bisa begini? Ya karena saya memang tahunya cara menyelesaikan masalah seperti ini. Atau seringkali mendapatkan misalnya orang tuanya bertengkar dan kemudian mendapatkan silent treatment dari orang tuanya. Silent treatment tuh didiemin, nggak diomongin apa-apa gitu, tapi ya udah dicuekin aja gitu. Ada tapi nggak diajak ngomong, nggak diajak apa, dicuekin. Itu berat sekali kan. Sehingga pada akhirnya anak memproyeksikan itu pada saat ia berumah tangga atau ketika ia punya relasi dekat dengan individu tertentu gitu. Nggak tahu cara menyelesaikan konflik yang kita bisa loh kalau lagi ada masalah tuh duduk bareng gitu. Saya mendengarkan apa maumu, kamu mendengarkan apa mau saya. Kemudian duduk permasalahan di mana aku mendengarkan perasaanmu, kamu mendengarkan perasaan saya. Terus kemudian kita bahas nih habis ini kita mau gimana, seperti apa dan komitmennya gimana. Itu ada loh cara-cara yang seperti itu. Nah kalau dari kecil yang nggak pernah terbiasa gitu kan, jadi pada akhirnya ya pada saat menikah nanti mengulang pola yang sama. Karena itu model yang dia tahu gitu ya. Itu secara tidak langsung masuk ke dalam internal working modelnya, dipahami sebagai oh ini loh yang benar. Justru kalau bicara pada saat konflik aneh rasanya. Karena saya nggak pernah begitu gitu dari kecilnya dulu selalu dikasihnya silent treatment. Jadi saat bertengkar ya saya maunya silent treatment aja gitu kan dengan yang lain gitu kan. Oke, kita harapkan ini tidak terjadi untuk keluarga Indonesia di rumah. Semoga kita bisa selalu ada di dalam keluarga yang menyenangkan, walaupun nggak selalu pastinya menyenangkan ya. Konflik itu pasti ada, tapi paling tidak kita bisa bijak melaluinya. Mbak Ayu, makasih banyak sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. Tetap jaga kesehatan ya Mbak Ayu ya. Oke, keluarga Indonesia, sekian perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk menonton episode Kumpul Keluarga lainnya. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa.